Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nova Siska Novadila dengan NIM 121501244481 dari kelas B eh, semester 4 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel, tipe data, dan penerapan SQL pada PL/SQL. Nah, yang pertama itu, apa itu variabel? Variabel adalah salah satu lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan program sehingga dapat dimanipulasi nilainya. Setiap variabel di PL/SQL ini harus mempunyai tipe data. Kita harus memberikan tipe data yang sesuai pada variabel yang akan kita buat. Kemudian ada bagian struktur blok PL/SQL ini. Yang pertama ada declare. Declare ini termasuk opsional, tetapi isinya ada variabel, kursor, kecuali yang ditentukan oleh pengguna. Kemudian ada begin, ini wajib. Isinya ini adalah pernyataan SQL, pernyataan PL/SQL. Yang terakhir ada end. Yang ini juga wajib. Kemudian masuk pada tipe data PL/SQL. Yang pertama, tipe data numerik. Numerik ini terdiri dari number, numerik, integer, dan lain-lain. Kemudian tipe data karakter ini ada char, varchar, and varchar. Varchar ini varchar 2, kemudian and varchar ini and varchar 2. Kemudian ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya ada dua, yaitu hanya ya atau tidak, atau yang disebut dengan true false. Kemudian tipe data tanggal dan waktu ini isinya ada year, month, day, dan lain-lain. Nah, kemudian masuk pada operator PL/SQL. Operator aritmatikanya ini ada simbol tambah, yang itu bermakna penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian di sini ada perkalian, kemudian ada pembagian, dan modulo. Kemudian di operator perbandingan ini ada simbol besar kecil dari, kemudian tidak sama dengan, kemudian indikator komentar satu baris ini strip 2. Kemudian ada pembatas komentar awal, ada ini, kemudian pembatas komentar akhir, terus ada operator penugasan, yang ini, dan operator penggabungan. Kemudian mendeklarasikan variabel. Di sini ada declare, isinya itu ada nama variabel, tipe datanya tipe data apa. Kemudian nama variabel, tipe data di sini bisa kita masukkan isi dalamnya tuh kayak seperti batas digit dinilai. Kemudian ada begin, terus isinya, kemudian end. Kemudian kita masuk pada Android Studio-nya untuk penjelasan berikutnya. Di sini kita sudah masuk pada Android Studio-nya. Di sini kemudian kita membuat file baru di folder SQL1, yaitu tugas 1 SQL. Nah, yang pertama kita akan membuat declare, kemudian begin, kemudian ada end. Oke. Nah, lalu kita mendeklarasikan variabelnya, yaitu di bagian deklarasinya nih, name varchar 2. Lalu isinya kita buat angkanya 60. Nah, di sini kita membuat batas nilai 60. Angka 60 ini hanya untuk opsional. Kemudian kita buat lagi. Kemudian kita masuk ke that. Nah, sekarang kita berhasil membuat
variabelnya. Lalu kita masukkan outputnya, yaitu dbms di titik line. Nah, selanjutnya sini kita menggunakan operator penggabungan. Dan kita masukkan kembali bagian vname ini. Nah, lalu di sini kita buka terminal baru, new terminal. Kemudian SQL plus kemudian kita masuk namanya. Oke. Lalu kita tekan set server output on. Lalu kita masukkan nama tugas tadi, tugas SQL, tugas 1 SQL. Lalu nah, di sini keluar tulisan nama dari file tadi, tetapi kita belum memberikan nilai pada variabel yang kita ketik tadi, jadi hanya keluar tulisan nama saja. Lalu kita coba hapus tulisan namanya. Nah, kita masukkan lagi ke filenya tadi. Nah, di sini hasilnya tidak apa-apa, tidak ada isinya, karena tidak ada nilainya. Kemudian kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu memberikan nilai ke variabel. Untuk memberikan nilai ke variabel, kita menggunakan simbol titik sama dengan atau yang disebut dengan operator penugasan. Untuk memberikan nilai variabel ada dua, di mana kita akan memberikannya ketika mendeklarasikan langsung ke variabel nilai, atau kita deklarasikan dulu nanti di bagian yang ini baru kita berikan nilai. Nah, langsung aja kita praktekkan. Nah, di sini langsung aja kita deklarasikan nilainya. Yang pertama di bagian vname varchar 60 ini kita tambah titik 2 sama dengan Nova. Oke, kemudian masuk ke di sini kita memberikan nilai variabel pada nilai di bagian vname yaitu Nova. Kemudian kita masuk pada yang begin, itu di birthday
Kemudian titik 2 lagi. Kemudian baru kita masukkan tanggal lahir kita. Berapa? Di sini kita buat 19 Juli 2002. Oke, jangan lupa pakai tanda koma. Kemudian masuk di bagian ini, kita isi pada DBMS output put line ini, kita isi nama. Oke, udah pas vname, kemudian kita buat lagi, salin aja yang ini, kopikan, ini kita ubah jadi tanggal lahir. Sini jadinya V birthday. Oke, sini udah pas. Kemudian kita isi lagi di tugas SQL. Nah, di sini kita sudah berhasil memberikan nilai ke dalam variabel. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada penerapan SQL pada PL/SQL ini terdapat select, into, from, where. Nah, langsung saja kita praktekkan di Android Studio. First name, type, song, this, type, kemudian ada text, solve. Dan lagi type. Kemudian kita masuk ke begin. Di sini ada select first name, salary, kemudian into vname, name, sort. Kemudian bisa, kemudian from, employees, where the employee ID sama dengan 101 kita buat. Kemudian kita titik, gunakan titik sama dengan lagi, terus misal misal
Misal sama dengan 500. Oke, ya, DBMS output line nama 2 garis lagi 5 di name terus di G terus lagi misal misal kemudian pajak 2 terus lagi tax kemudian N begini ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penerapan scale. Kita membutuhkan tabelnya dulu untuk mengumpulkan datanya, karena di sini kita membuat declare vname di mana untuk merujuk ke penerima tabel employees, first name, tipenya itu sama tetap mengambil atau sama tipe dengan first name. Ini disebut sebagai fungsi persen tipe ini. Oke, di sini saya juga udah ada filenya, langsung saja kita cari. Ini filenya, kita drag saja. Nah, nah ini sudah kita impor. Nah, berikutnya proses penginputan datanya kita buat di sini add namanya PL SQL C SQL. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, di sini kan meminta angka value, kita buat aja angka 1. Nah, setelah selesai, kita bisa klikkan lagi file yang pertama yang tugas 1, add. Kemudian kita oke-kan. Di sini terdapat error pada bagian ini. Coba kita lagi.
error. Nah, karena tadi ada error, kalau kita ganti yang ini jadi, nah, coba kita mainkan. Nah, di sini namanya tuh Steven, terus gajinya 2.024.000 dengan pajak 1.200. Nah, pada bagian employee ID ini juga bisa kita ganti jadi 1. Bagian ini kita jadi 1. Nah, coba lagi ya. Error. Coba. Nah, di sini kita menemukan namanya Jennifer dengan gaji 4.400 dengan pajak 220.000. Nah, ini nilai ini merujuk ke dalam tabel PLSQL kita tadi, makanya dia bisa menyeleksi atau mengeluarkan output untuk pajak, nama, gaji. Terus bagian pajak tuh bisa diambil dari yang pajak ini, diambil dari Vtex yang ini, yang Vtex Visal Partipe. Nah, dari Vtex ini sama kayak mengambil variabel dari Visal yang ini, variabel dari Visal employees dot salary percent type gitu, kurang lebih seperti ini. Kemudian masuk ke dalam slide yang tadi lagi. Kemudian masuk ke bagian delete from, isinya table, where isinya condition, terus statement. Baiklah, kita langsung lanjut ke praktekannya. Nah, kita masuk ke Android Studio-nya lagi. Jadi kita buat lagi di sini untuk bagian delete from tadi. Delete from delete from employees where the part 100. Kemudian DBS put line data berhasil setelah itu lalu kita lagi SQL persennya row contohkan. Terus nah, kita coba lagi ini. Nah, di sini hasilnya data berhasil dihapus, berarti di sini prosesnya sukses.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.